Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Technoid. Jadi sekarang saya akan share sedikit. Jadi ini bukan tutorial ya, saya cuman share sedikit. Di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Blink atau aplikasi di Android yang biasa digunakan oleh pencinta IoT ya, Internet of Things. Aplikasi Blink ini yang saya gunakan adalah versi lama. Seperti ini tampilannya, tapi ini kurang jelas ya karena saya dari HP ke laptop. Ini tulisannya kurang jelas. Nah, ini contoh aplikasi Blink yang sudah saya buat untuk memonitoring level air, memonitoring level air di dalam tandon dan sekaligus menyalakan otomatis pompa air menggunakan aplikasi Blink ini. Dan saya akan berpindah dari aplikasi Blink ini ke buatan sendiri ya, aplikasi buatan sendiri menggunakan sistem lokal network menggunakan WiFi, karena WiFi ini yang paling jauh jangkauannya ya. Kalau saya menggunakan Bluetooth itu jaraknya terlalu sedikit, terlalu dekat ya. Jadi kalau menggunakan WiFi kita bisa extender sinyalnya sampai lumayan jauh ya. Nah, ini akan saya ganti. Kenapa? Karena setelah beberapa minggu saya menggunakan aplikasi ini untuk memonitor air, dan kadang ini terjadi masalah. Masalah yang pertama adalah ternyata pada saat pompa air sudah nyala, ternyata kebablasan. Kebablasan dia ngisi air terus sampai tandon penuh. Itu disebabkan karena terjadinya error di server yang saya gunakan ya. Tentunya bukan server ofisialnya, karena yang versi lama ini, Blink versi lama ini, server ofisialnya sudah ditutup. Jadi kita tidak bisa login atau menggunakan server tersebut. Ini saya menggunakan server alternatif, namanya itu kalau sebelumnya saya menggunakan Serangkota, kalau nggak salah ya, serangkota.go.id kalau nggak salah. Seperti itu server Blinknya yang saya gunakan. Dan itu saya pernah mengalami server agak lemot atau error. Itu yang membuat monitoring dan pengisian otomatis tandon itu menjadi terganggu. Kemudian pada saat internet dari tempat saya juga terganggu, itu akan menjadi masalah juga ya. Karena untuk menggunakan aplikasi ini kita butuh koneksi internet. Nah, kemudian apa yang saya gunakan sekarang? Jadi di sini saya membuat aplikasi sendiri ya. Walaupun bentuknya sederhana seperti ini. Nah, walaupun sederhana seperti ini, tapi yang pasti dia bisa memonitoring level air di dalam tandon dan juga sekaligus otomatis menyalakan pompa air maupun mematikannya sesuai dengan level air. Oke, di sini saya menggunakan local network yaitu WebSocket. Teman-teman bisa cari contoh programnya di Arduino. Teman-teman download dulu Sketch. Di bagian Manage Library ini cari yang namanya WebSocket. WebSocket ini kita bisa gunakan di APR, ESP32 dan ESP8266. Nah, kelebihannya WebSocket ini kita bisa transfer data dengan cepat. Kemudian
kita bisa connect ke lebih dari satu klien. Kemudian kita bisa berkomunikasi dua arah antara server dan klien. Kita bisa mengirim data dari klien ke server dan sebaliknya dari server ke klien. Bisa ngirim secara satu persatu atau masing-masing klien, misal klien satu ke server, nanti server balasnya khusus ke klien yang ngirim pesan. Jadi secara private. Juga kita bisa mengirim broadcast atau sekali server mengirim pesan itu langsung bisa dilihat oleh semua klien. Seperti yang saya gunakan di sini. Saya mengirim data berupa level air itu secara broadcast. Secara broadcast dari server itu langsung terkirim ke semua klien yang connect ke sini. Nah, seperti ini. Ini tandon sudah penuh di level 62. Warnanya hijau, nanti kalau dia berkurang sampai level tertentu dia akan berubah warna menjadi biru. Kalau sudah paling low, dia akan berubah warna menjadi merah. Nah, ini adalah server. Ada portnya di sini, kemudian IP address-nya di sini. Dan saya mengirim data secara terus-menerus setiap 1 detik. Kemudian dibaca oleh klien nantinya untuk menyalakan pompa air. Jadi untuk komunikasi WiFi secara lokal itu sistemnya ada beberapa ya, bukan WebSocket saja. Ada yang komunikasi menggunakan TCP/IP, tapi itu kekurangannya kita cuma bisa komunikasi antara satu server dan satu klien. Kalau menggunakan web HTTP, nanti kita tidak bisa mengirim data dengan cepat. Karena setiap kali update data, kita harus refresh browser. Misalkan di sini kita ingin menyalakan LED. Misal alamatnya adalah localhost, kemudian perintahnya apa, LED sama dengan on misalkan untuk menyalakan LED. Nah, ketika kita mengirim data, nanti misal data berubah ke LED sama dengan off. Maka ini untuk melihat update datanya, browsernya kita harus refresh. Sistemnya seperti itu. Jadi nanti ini kadang pengiriman datanya lamban karena terjadi loading atau apa dan sebagainya. Makanya saya tidak menggunakan sistem web HTTP ya. Jadi pilihan saya ke WebSocket server dan klien. Dan ini sudah ada contoh program yang dibuat oleh penyedia functionnya ini, penyedia library-nya ini, dan sudah cukup jelas ya. Programnya sangat simple dan mudah dipahami. Jadi kita tinggal modif-modif sedikit saja untuk membuat aplikasi yang kita butuhkan. Jadi itu sekedar informasi kenapa saya sudah beralih dari Blink, aplikasi Blink. Ini aplikasi sejuta umat ya, buat pencinta IoT, ke aplikasi buatan sendiri. Supaya nanti kalau terjadi apa-apa, error dan sebagainya, langsung bisa diatasi sendiri oleh saya. Tanpa harus mengharapkan atau menunggu pihak ketiga untuk memperbaiki entah itu servernya dan sebagainya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Thank you.